Kemarin sempat tidak aware menjawab pertanyaan teman-teman dan kebetulan eh, mic-nya mati. Jadi sekarang mic-nya saya taruh di depan saya supaya saya bisa lihat kalau misalnya dia mic-nya mati ya. Kita akan menjawab pertanyaan teman-teman di pelanggan YouTube channel saya. Ada beberapa hal yang mungkin menarik ya. Dari Sabot 91, kalau udah dites EKG itu udah cukup ya dok untuk mastiin jantung sehat. Sebenarnya EKG itu adalah cara yang paling mudah dan bisa diakses di banyak tempat. Jadi di puskesmas juga ada, di rumah sakit umum yang tipe C juga ada ya, tipe D juga ada. Jadi itu yang seringkali kita melihat kemudahannya. Tentunya pemeriksaan fisik, kemudian juga pengukuran yang lain ya. Misalnya contoh, saya udah paling khawatir kalau ada teman-teman tuh obes ya, atau kegemukan. Misalnya berat badannya itu nggak ideal ya. Ya kita tahu bahwa semakin bertambah usia, lemak tubuh makin banyak. Tapi misalnya kalau terlalu berat, misalnya contoh nih ya, berat badannya itu misalnya sampai 95, padahal tinggi badannya cuma 170 atau 165 bahkan. Wah itu pasti udah keberatan lah ya, udah nggak bisa dibicarakan lagi. Yang paling penting harus dilihat adalah lingkar perutnya. Nah lingkar perutnya ini bisa di atas 90-an kalau untuk laki-laki dan kalau perempuan 80-an. Jadi jantung itu kan banyak faktor, misalnya contoh metabolik. Apa aja nih yang kemarin saya dapatkan di Jogja. Contoh nih ya yang juga dikaitkan dengan masalah penyakit hati. Pertama tekanan darah. Tekanan darah di atas 140/90 itu udah dianggap udah pasti punya risiko. Termasuk juga kalau dia masih makan obat. Jadi kalau dia udah tekanan darah segitu, walaupun dia dianggap makan obat pun dia tetap ada satu faktor risiko. Satu. Yang kedua adalah HbA1c-nya ya. HbA1c-nya biasanya tuh diharapkan kalau bisa tidak lebih dari 5,7. Kalau lebih dari 5,7 berarti sebenarnya dia udah termasuk masalahnya sindrom metabolik gitu kan. Jadi udah mulai ada problem. Yang ketiga juga yang perlu diperhatikan adalah trigliserida. Ya, trigliseridanya tidak lebih dari 150. Ya, ini penting nih buat teman-teman. Kemudian juga HDL-nya, yaitu kolesterol sehatnya. Kolesterol sehatnya harus lebih dari 40. Kalau kurang dari 40 berarti ya memang ada problem ya. Artinya apa yang harus dilakukan? Olahraga ya, karena meningkatkan HDL, kemudian juga makan makanan yang punya lemak yang baik ya, lemak yang baik itu omega 3 misalnya ikan gitu, itu penting juga ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan, bukan cuma sekedar EKG sebenarnya. Jadi harusnya sih demikian, cuman kalau di dalam pemeriksaan mungkin EKG cukup oke. Saya lagi lanjut, laki-laki 20 tahun masih muda nih ya, susah fokus, overthinking, takut penyakit berat, peka terhadap sensasi di badan, juga seperti merasakan trauma karena panic attack. Nah ini khas sekali ya pasien cemas. Berobatnya di lambung hanya asam lambung tinggi, ke dokter penyakit dalam, ke psikiater sudah dikasih obat anti cemas yang berkepanjangan. Saya juga merasa cemas, minumnya takut ketergantungan. Apakah bisa sembuh tanpa obat? Karena saya baru berjalan 3 minggu. Aduh, baru 3 minggu ini baru awal. Jadi proses pengobatan dari psikiater itu biasanya mereka fokus di pengurangan gejala. Jadi memang kadang pada beberapa orang kok masih terus minum obat sampai beberapa hari. Padahal saya merasa sudah cukup stabil dok. Ya, kenapa kita perlu kestabilan cukup lama? Saya biasanya menargetkan ke pasien, misalnya contoh gini ya, pada pasien gangguan panik seperti ini, usia masih muda. 2 bulan pertama kita fokus di obat dulu. Ya, 2 bulan pertama di obat supaya gejala paniknya tidak muncul, sensasi psikosomatiknya tidak muncul. Dalam proses tersebut kita juga berharap teman-teman itu mulai belajar. Yang paling standar sudah latihan pernapasan. Jadi belajar untuk melatih pernapasan supaya tidak gampang merasakan sensasi yang tidak nyaman tersebut. Seperti pertanyaan dari teman ini, dari Rangga Saputra ini, memang betul ada sebagian orang yang sensitif badannya gitu ya. Jadi anxiety-nya itu disebabkan karena sensitivitas dari kecemasan yang menimbulkan sensasi badan yang berlebihan. Dan itu biasa. Ya, jadi itu yang paling ditemukan pada pasien anxiety psikosomatik. Nah, bagaimana supaya tidak sensitif? Sebenarnya kalau di dalam proses perbaikan ketika kecemasannya sudah membaik, maka sensitivitasnya akan membaik juga. Tapi ada sebagian yang tidak. Nah, yang biasanya dilakukan adalah
Namanya terapi ikhlas tadi, ACT kan, Acceptance and Commitment Therapy, yang pernah kita bahas di beberapa video langganan yang sudah teman-teman mungkin sudah tonton. Ditonton lagi tuh ya, berulang supaya bisa lebih mengerti. Nah, pertanyaan ketiga nih, ini juga banyak ditanyakan. Obat antidepresi itu beda ya dok dengan obat anti cemas. Jadi penamaan dari obat-obatan di internasional itu memang kebanyakan berkaitan dengan khasiatnya ataupun indikasinya. Jadi kita mengenal tuh ada namanya obat untuk antidepresan, ya kita kenalnya dengan disebutnya antidepresan. Yang dikenal tuh dulu golongan amitriptilin, maproptilin, ya imipramin, dan kemudian yang terbaru serotonin. Ya serotonin itu ada fluoxetine, sertralin, kemudian juga fluvoxamin, ya kemudian juga venlafaxine, duloxetine, itu SNRI. Nah jadi ada golongan serotonin dan golongan SNRI. Venlafaxine, duloxetine, golongan SNRI. Jadi basicnya adalah menyeimbangkan sistem serotonin dan norepinefrin di otak kita. Ya itu sudah dimulai dari sejak penemuan amitriptilin ya dan maproptilin serta imipramin. Namun ada juga obat-obatan psikiater antidepresan yang tidak bekerja di sistem itu secara langsung tapi di lainnya, misalnya mirtazapin. Kemudian juga ada golongan yang disebut sebagai saya jadi lupa nama generiknya, tapi nama merek itu Valdoxan, ya. Itu juga satu-satunya yang memang punya efeknya ke melatonergic. Nah, penggunaannya itu berdasarkan kebutuhan. Jadi, kadang kalau kita melihat antidepresan ini sekarang juga direkomendasikan untuk mengatasi gangguan kecemasan, gangguan panik, gangguan cemas menyeluruh, ya selain daripada mengatasi depresi. Jadi kalau teman-teman lihat di Google aja deh, nggak usah jauh-jauh, atau Meta AI yang sekarang udah teman-teman akrab sekali gitu ya, atau ChatGPT, teman-teman bisa lihat terapi lini pertama dari gangguan kecemasan itu apa sekarang, pakai serotonin gitu ya. Nah, namun dalam praktek itu ada beberapa teman yang mungkin tidak segera, efek dari serotonin itu kan lama, bisa 1-2 bulan ya, bahkan paling cepat tuh 2 minggu lah ya efeknya. Makanya seringkali dokternya memberikan juga anti cemas yang disebut anti cemas golongan benzodiazepin yang paling sering diberikan, dan itu yang masuk juga dalam BPJS. Misalnya adalah clobazam, kemudian alprazolam begitu. Yang tidak masuk BPJS mungkin clonazepam ya. Diazepam juga masuk tapi biasanya digunakan untuk anti epilepsi kalau diazepam itu. Nah, jadi kalau kita melihat penamaan antidepresan, anti cemas itu jangan bingung. Ini kadang-kadang teman-teman semuanya nyebutnya antidepresan, dia lagi gitu. Jadi ya nggak apa-apa sih, namanya juga awam gitu ya, nggak problem. Kita juga nggak menuntut teman-teman itu memahaminya secara mendalam. Yang makanya tanyalah sama dokternya. Ya kalau ada sesuatu hal, tanya sama dokter yang memberikannya. Mengapa saya diberikan ini? Karena dalam perkembangannya, kalau di dalam penelitian-penelitian terbaru sekarang, itu pengobatan kadang tidak cukup dengan satu obat saja. Bisa 2-3 macam obat. Ya, ini yang paling sering terjadi, dan kadang gejalanya itu bisa lebih baik kalau ada golongan obat lain yang diberikan. Dan ini yang mungkin perlu diperhatikan sama teman-teman semua. Demikian tanya jawab kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akan usahakan setiap hari karena ada waktu 10 menit saya akan menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar, dimulai dari beberapa pertanyaan yang di-highlight. Thank you so much. Bye-bye. Sehat selalu, ikhlas, sabar, dan sadar. Salam sehat jiwa. Bye-bye.